Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini adalah bukti kalau Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita dan nggak pernah benci sama kita. Itu bukti, teman-teman. Ini penting banget untuk kita rasain, untuk kita belajar yakin kalau Allah itu nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Itu penting banget dalam hidup. Karena itulah yang ngebedain orang beriman sama orang yang nggak beriman. Bukan di lafaz. Karena orang yang tidak beriman juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kok bisa, Ustaz? Namanya orang munafik. Orang munafik juga mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami percaya kepada Allah dan hari akhir. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab Badui, kami beriman. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian baru menjadi seorang yang beragama Islam, tapi belum beriman. Terus yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, orang mukmin selalu yakin Allah itu nggak pernah ninggalin dia dalam kondisi apapun dan tidak pernah benci kepada dia. Kalau Allah udah benci sama kita nih, kita bilang astagfirullah, Allah udah malas. Sama kayak kita benci sama orang kan, semuanya jelek kan di mata kita. Kalau udah benci, udah ada ghillan. Bukankah salah satu doa kita terhadap sesama muslim itu wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu? Ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam hati kami itu ada ghil, ada rasa benci kepada orang yang beriman, sesama muslim. Karena kalau udah benci, maka yang baik aja buruk di mata dia, apalagi yang buruk. Kalau udah benci, nggak ada yang benar, selalu salah. Sama kayak haters kan berarti pembenci ya. Karena dia udah nggak benci, kita posting apa aja salah. Misalnya kita posting banyak main, wah kerjaannya main aja, nggak beribadah, nggak belajar, salah. Kita posting lagi beribadah, ibadah kok diposting-posting, ria, salah lagi. Jadi serba salah. Kenapa? Karena ada ghillan, ada rasa benci di hatinya. Nah, kalau Allah benci sama kita, teman-teman, kita sholat, pasti ada maunya kata Allah, kan gitu kan ya? Lagian Allah tahu banget lah isi hati kita. Sehingga Allah sendiri juga mengatakan di beberapa ayat, termasuk di dalam surat Luqman, ada di antara hamba-hambaku yang mereka seperti orang yang sedang berlayar di lautan, lalu ketika mereka digulung ombak yang seperti gunung, tiba-tiba mereka mengingat aku, memuji aku, berdoa kepadaku dengan penuh khusyuk. Tapi ketika mereka selamat di daratan, mereka melupakan aku. Jadi Allah tuh sebetulnya tahu, kadang-kadang kita tuh modus banget. Kadang-kadang kita tiba-tiba rajin tahajud gara-gara mau ujian nasional. Kita tiba-tiba jadi sedekah gara-gara mau tes wawancara. Tiba-tiba kita jadi tilawahnya bagus, belajar tahsin segala macam karena mau lamaran. Kenapa? Karena ada maunya. Akhirnya kita coba kayak PDKT gitu sama Allah SWT. Allah tahu, tapi Allah biarin aja. Kenapa? Karena Allah nggak benci sama kita. Allah lihat sisi baik kita gitu. Oh, walaupun selama ini dia nggak ada maunya, sekarang udah ada maunya, berarti dia masih nganggap aku gitu kan, seolah-olah ya. Allah terima kedatangan kita. Kita udah mentok dengan dosa-dosa, akhirnya dosa itu bikin kita celaka. Gara-gara dosa hutang kita 100 miliar, gara-gara dosa kita jadi sakit, gara-gara dosa kita akhirnya jauh dari orang-orang baik, gara-gara dosa rumah tangga kita berantakan. Akhirnya kita balik ke Allah setelah kita nyerah dengan dosa-dosa, udah nggak berdaya, baru balik ke Allah. Kalau Allah benci, Allah balas tuh. Tapi Allah nggak benci, Allah terima. Baru kita berjalan ke Allah selangkah, Allah udah berlari ke arah kita. Baru kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah udah mendekat ke kita sehasta. Baru kita mendekat ke Allah sehasta, Allah udah mendekat ke kita sedepa. Ini bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini perlu banget buat kita belajar yakin ini, teman-teman. Ayat 3 ini salah satu ayat yang membedakan mukmin dengan orang yang ghairu mukmin, yang tidak beriman. Orang mukmin
Selalu percaya Allah tuh nggak pernah benci sama dia. Selalu percaya Allah itu nggak pernah ninggalin dia. Sesulit apapun dia masih bilang ya Allah. Sementok apapun dia masih mengangkat ya Rabbi. Walaupun dengan logika manusia dia bilang dia udah celaka, tapi dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah, hasbunallah. Itulah kalimat orang yang beriman karena dia percaya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau orang yang tidak beriman, negaranya modern, negaranya maju, bangunan-bangunan di negaranya tuh futuristik, kota-kotanya tuh smart city, tapi angka bunuh dirinya tuh paling tinggi. Kenapa? Karena dia putus asa setelah mendapatkan satu masalah kecil, karena dia tidak pernah yakin bahwa Allah sayang sama dia, bahwa Allah pasti nolongin dia, seolah-olah hidupnya sudah selesai dengan hanya masalah sepele. Buat teman-teman yang merasa lemah ketika habis diputusin sepihak, pas lagi sayang-sayangnya, hidup kita belum berakhir. Ada yang gak pernah mutusin kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak pernah mutusin kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi lagi sayang-sayangnya sama Allah terus diputusin, gak mungkin. Kalau makhluk lagi sayang-sayangnya diputusin, mungkin. Dan itu gak enak banget. Jadi curhat. Itu kalau misalnya lagi kayak gitu diputusin gak enak banget. Tapi ke Allah gak bakalan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu sayang banget. Lebih sayang Allah ke kita daripada ibu kita kepada kita. Nah, ibu kita sayang ke kita juga bagian dari kasih sayang Allah. Ayah kita bagian dari kasih sayang Allah. Pasangan kita bagian dari kasih sayang Allah. Anak kita bagian dari kasih sayang Allah. Sahabat dan geng kita bagian dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah yang wujud, yang kita lihat adalah lewat orang tua kita, lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita. Masih banyak lagi kasih sayang Allah yang kita nggak sadari tapi ada dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita bangun, teman-teman. Ini namanya belajar akidah yang sebenarnya. Karena buat saya pribadi, belajar akidah itu bukan belajar teori. Belajar akidah itu bukan belajar istilah. Mana rububiyah, mana uluhiyah, mana asma, mana sifat. Ini untuk kalangan tertentu ya, kalangan para ulama, para dai. Tapi untuk kita, aplikatifnya, kita nggak harus hafal rububiyah. Kita nggak harus hafal uluhiyah itu bedanya dengan rububiyah apa. Yang penting kita yakin. Baru nanti bonusnya kita belajar teori itu. Tapi kita belajar ya, belajar yakin. Yang sering saya ulang-ulang, bagaimana seorang Bilal bin Rabah dengan satu kata saja itu bisa dia aplikasikan membuat dia tabah menghadapi ujian yang kadang kita nggak sanggup menghadapi ujian kayak gitu. Ahadun ahad. Bagaimana seorang Ibrahim muda, Ibrahim yang masih usia kita gitu, 17 tahun, ada yang bilang 20-an tahun, ketika dimasukkan ke dalam api mengatakan hasbi Allah, itu cukup buat dia. Ini namanya belajar iman, belajar yakin, bukan belajar teori tentang teologi atau tentang akidah atau tentang ma'rifatullah. Walaupun semua teori itu penting dan baik, tapi nomor satu buat saya adalah belajar yakin sama Allah. Karena orang yang berilmu, ukurannya, indikasinya adalah rasa. Orang yang berilmu, indikasinya bukan wawasan menurut Al-Quran. Al-ilmu huna fil qalb, al-fiqhu fiqhul qulub. Ilmu itu di sini, di dalam hati. Karena pemahaman, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu adalah pemahaman hati. Sehingga orang yang berilmu, indikasinya adalah rasa di hatinya. Apa buktinya, Ustadz? Buktinya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu, ukurannya adalah rasa takut kepada Allah. Rasa. Dan rasa itu adanya di sini. Dan itu namanya iman. Salah satu di antara cabang iman, al-khawf, al-hub, al-raja, al-mahabbah, dan seterusnya. Itu bagian dari iman. Al-khasyah, al-khawf, itu semuanya bagian dari iman. Sehingga ketika kita belajar iman, kita belajar akidah, kita belajar ma'rifatullah, artinya kita belajar yakin sama Allah. Sesederhana itu, teman-teman.
Wah berat juga ya ilmu ma'rifatullah, berat teorinya. Tapi lebih berat lagi memasukkan teori itu ke dalam hati. Dan kalau itu berhasil, maka walaupun teorinya kita lupa, apa sih kemarin ayatnya, apa sih kemarin hadisnya, mungkin kita bisa lupa. Tapi rasa itulah yang akan mengarahkan hidup kita siratul mustaqim atau justru melenceng, dhalin atau maghdubi alaihim, na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya teman-teman, ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, coba kita ulang-ulang, kita hayati, kita belajar yakin, harus sampai ke tingkat nggak mungkin Allah benci sama saya, nggak mungkin Allah dendam sama saya, sehingga nggak ada lagi pertanyaan apa sih maunya Allah, nggak ada lagi pertanyaan Allah nggak fair sama saya, nggak ada lagi pertanyaan Allah kok gitu sih sama saya, Allah kok nggak adil sih, nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena kita yakin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Kalau kita lapar, ingat Allah, ya Allah saya lapar. Kalau kita galau, ingat Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik. Yang hijabnya ala Turki atau yang hijabnya ala Arab. Yang pakai cadar atau yang pakai jilbab doang. Kalau kita galau, minta ke Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang pakai pakaiannya kuplukan atau yang pakai kopiah. Kan dua-duanya juga baik ya, insya Allah. Mau yang hafal Quran atau hafal hadis, dua-duanya hafiz. Yang satu hafal Al-Ikhlas, yang satu lagi hafal Innamal a'malu binniyat. Sama-sama hafal Quran dan hadis loh. Minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah pasti dengerin. Karena salah satu di antara arti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, salah satu artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku tuh dekat. Artinya dekat, aku tuh dengar apa yang mereka minta. Maksud dari qarib di sini bukan Allah ada di sebelah kita bertempat, bukan. Arti qarib salah satunya adalah Allah tuh dengar banget yang kita omongin. Bahkan kita ngomong pelan-pelan juga Allah dengar. Bahkan terbersit di dalam hati juga Allah dengar teman-teman. Sehingga uji da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabah, aku pasti ngerespon, aku pasti nge-replay lah. Pertama Allah langsung nge-read. Gak mungkin kita ngejapri Allah terus gak di-read. Kenapa? Inni qarib, aku dekat. Langsung di-read sama Allah, langsung didengar sama Allah. Terus ujibu da'watad dan, langsung typing. Ujibu dari kata jawab, langsung typing. Gak mungkin kita kayak ngejapri Allah gitu, di-read doang 3 hari. Itu mah dia banget, cek. Allah tuh gak mungkin gitu, langsung typing. Ujib, arti ujib di situ present continuous tense, langsung. Gak sampai future tense, future-nya tuh setahun, enggak. Langsung saat itu juga Allah merespon, mereplay, menjawab japrian kita. Begitu kita bilang, ya Allah, Allah langsung mengatakan, ai abdi, ada apa wahai hambaku? Ya Allah, halum ilayya abdi, ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ngomong ke Allah, labbaika ya Rabbi, kalau Allah memanggil kita, ada apa wahai hambaku? Hal indaka hajah, kamu punya masalah? Hal min di hajah, ada enggak di antara kalian yang punya masalah? Kata Allah, hal min taib, kamu pengen taubat? Allah langsung nanya gitu, Allah langsung nge-replay, Allah langsung nge-ijabah. Ini arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau Allah ninggalin kita, begitu kita berdoa, emang kamu pernah doa? Allah sih nggak dengerin saya doa, karena Allah udah pergi. Enggak, Allah nggak pergi. Allah qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an, sami'un basirun alimun khabirun latifun raufun wadud. Semua kalimat ini bahwa Allah itu dengar banget yang kita minta, teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk begini. Capek aja saya berdoa Allah nggak dengar. Berarti kita nggak percaya dengan ayat 3 surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti kita nggak percaya dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak?
Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Makhluk aja komitmen, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya, karena tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, azimun, dalam segala sesuatu maha besar. Sehingga teman-teman, jadikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala iman. Bukan cuma hafalan, iman. Ketika kita lagi galau gitu, ninggalin gak ya pekerjaan ini ya? Tinggalin gak ya cara-cara yang gak bener kayak gini ya? Galau kan? Soalnya kalau kita tinggalin untungnya lumayan. Terus yang kita pekerjaan yang halal belum jelas. Kalau kita kerjain ntar Allah marah. Kan kayak galau gitu kan ya? Harusnya di situ mah gak perlu galau. Galau itu dalam hal sama-sama baik, itu galau. Kalau hak dan batil nggak perlu galau sih sebetulnya, cuman oke lah karena kita manusia biasa. Galau di situ, bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa Ustadz dalam konteks kegalauan saya tadi? Artinya kalau kita pilih pilihan Allah, Allah pasti nanti akan menghargai kita dengan ganti yang lebih baik setelahnya. Yakin deh, yakin. Karena Allah nggak pernah ninggalin kita. Tapi kalau kita berpihak sama Allah, memilih pilihan Allah, sedangkan Allah kayak pergi gitu, lagi kemana gitu, lagi sibuk, kan kita kayak rugi gitu kan? Terus gak diwaro gitu sama Allah, gak mungkin. Ketika kita memilih pilihan Allah, Allah langsung bantu kita. Wa may yattaqillah. Siapa yang memilih pilihan Allah? Siapa yang taat sama Allah? Siapa yang menjalani perintah Allah? Siapa yang meninggalkan larangan Allah? Ini kan semuanya arti takwa kan? Wa may yattaqillah. Kalau kita taat sama Allah dalam hal menjalankan perintah, meninggalkan larangan, meninggalin hal-hal yang Allah gak suka, yaj'al lahu makhraja, pasti dikasih jalan keluar. Nggak mungkin nggak, mustahil 100% pasti dikasih jalan keluar. Pasti. Kata pasti ini jangan cuma diucapkan dengan lisan. Kata pasti ini harus masuk ke dalam hati kita. Di sini berlaku kalimat pasti, bukan insya Allah. Karena insya Allah itu berlaku dalam urusan kita. Tapi kalau dengan Allah, Allah sendiri yang berjanji. Dan janji Allah itu pasti Allah penuhi. Enggak juga sih, terserah Allah, kadang dipenuhi kadang enggak. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Enggak, kalau dalam hal ini sunnatullah, udah ketetapan Allah, pasti dipenuhi. Tapi kalau dengan makhluk, enggak bisa. Gimana pun dia mau komitmen, harus ada insya Allah, harus ada izin Allah dong. Tapi kalau ini emang Allah sendiri yang ngomong, gimana mau pakai insya Allah lagi? Allah berjanji akan memberi saya jalan keluar, insya Allah. Ini agak-agak unik ya. Allah berjanji mau ngasih kita jalan keluar insya Allah. Terus Allah masih butuh izin gitu? Enggak butuh. Udah aja kalau Allah berjanji namanya pasti. Hakul yakin. Bukan lagi sekedar zon. Bukan lagi sekedar kayak wacana gitu. Kayak janji-janji kosong gitu. Kayak gombal gitu. Bukan. Benar-benar hakul yakin. Nah, kata pasti inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita teman-teman. Sehingga kita percaya banget. Udahlah gak usah khawatir, hidup sama Allah mah aman. Hidup sama Allah mah terjamin. Hidup sama Allah mah tenang aja. Kenapa? Allah lah sebaik-baik yang menepati janji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi surat Ad-Duha itu semua ayat yang kita bedah nanti intinya adalah ayat ketiga. Itu yang kita pengen mantepin, pengen masukin ke dalam hati kita. Kita masukin dengan kalimat wadduha, kita masukin dengan kalimat wal laili idza saja, kita masukin dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, kita masukin dengan kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan seterusnya. Intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah ninggalin kamu dan gak pernah benci sama kamu. Terus kenapa putus asa? Jangan sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati, lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya gak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin,
baru kita bilang untung ya dulu diputusin, ngomong gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah, posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah gak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Wah, dia pasti udah nyesel nih, gua sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Nggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau nggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu, oh gara-gara diputusin sama dia, akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya, bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek, enggak. Yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia. Karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker, dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di Bandung untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah nggak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah, Allah lebih tahu ya masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja dengan pasangan yang Allah kasih sekarang, dia lebih sabar dengan proses kita dalam pekerjaan. Nggak survive, gagal lagi, bikin usaha ini rugi, bikin usaha itu rugi. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Bukankah dia lah pilihan Allah buat kita? Nggak usah ngeluh, kalau gitu ujian. Artinya ada aja pasti kebaikan yang kita lihatlah sisi baiknya. Dan itu bukti kalau Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Nah sekarang coba alam yajidka yatiman fa'awa ini kita lihat dalam kasus Nabi. Goalsnya sama. Goalsnya supaya kita percaya sama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu intinya ya. Nah dalam konteks sirah Rasulullah SAW, kalau kita mau memahami alam yajidka yatiman fa'awa dengan membaca sirah itu keren banget. Allah tuh benar banget ngomong alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, Allah lah yang memfa'awakan Nabi. Dengan cara apa? Pertama Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati kakeknya. Sehingga kakeknya menganggap Nabi sebagai cucu kesayangan di antara cucu-cucunya. Lalu Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati ibundanya. Oh biasa Ustadz, banyak ibu yang gak sayang sama anaknya. Nah sekarang ibunya sayang banget sama anaknya. Aminah sayang banget kepada Muhammad SAW. Yang ketiga nih yang agak unik nih. Allah masukkan rasa cinta itu ke dalam hati ibu susunya. Halimah dari Bani Sa'di atau Sa'diyah namanya. Halimatus Sa'diyah. Kan ceritanya Halimah tuh mereka dari kabilah Sa'di itu, dari orang-orang pedalaman, biasanya suka ada musim kerjanya, suka ada kerja musiman. Nah kerja musiman itu apa? Nyusui anak-anak orang terpandang di kota Mekah. Sehingga beberapa cewek dari Bani Sa'di itu pada musim menyusui mereka datang, yang mereka udah bisa menyusui, mereka datang ke Mekah mencari anak-anak orang terhormat di Mekah untuk disusui. Tujuannya dua. Satu, mendapatkan bayaran dari profesi itu. Kedua, bisa mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga si perempuan ini dengan keluarga bayi tersebut yang ayahnya adalah kepala kaum. Itu tujuan menyusui pada masa itu. Dan kalau sudah diikat persaudaraannya jadi kayak koalisi gitu, jadi geng gitu kan. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarga ini, nanti yang akan ngebelain mereka itu adalah kabilah yang mereka sudah punya hubungan tadi tuh. Mu'akhad namanya, atau punya kayak perjanjian gitu. Nah, ketika perempuan-perempuan, cewek-cewek dari Bani Sa'di datang ke Mekah, di antara mereka ada Halimah, mereka kan nyebar tuh. Sesuai dengan rekomendasi dari temennya, yang kenal dari sebelumnya, punya link apa segala macam. Datang ke rumah-rumah orang-orang terpandang di Mekah, terus cewek-cewek itu pada
satu persatu mendapatkan bayi untuk disusui. Ada yang dapat bayi dari anak orang kaya, ada yang dapat bayi dari anak pemuka kaum, ada yang dapat bayi dari seorang anak yang dermawan, apa dan segala macam, banyak lah. Pokoknya banyak keuntungan. Kecuali Halimah. Ketika yang lain udah dapat bayi-bayi keren, kamu dapat siapa? Saya dapat anak kepala suku itu. Wah, beruntung sekali kamu. Berarti keluarga kamu sekarang punya ikatan dengan suku yang paling kuat. Kan keren ya. Pertama bangga, kedua nggak ada yang berani dengan keluarga ini karena dia punya link kepada kabilah yang kuat. Kayak gitu berlaku dulu tuh. Terus kayak apa istilahnya ya? Zimmah. Nah, saya baru ingat. Zimmah. Jadi punya jaminan dari keluarga itu. Jadi nggak ada yang berani. Terus kalau kamu dapat siapa? Saya dapat anaknya Fulan. Wah, anak orang kaya dong, dibayar gede dong. Alhamdulillah kalau bahasa sekarang, untung. Tapi giliran Halimah ditanya, kamu dapat siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ayahnya udah wafat. Hah, kamu ngambil anak yatim? Terus yang bayar siapa? Gak ada. Hah, kasihan banget sih kamu, gitu kan ya kalau bahasa kita ya. Halimah diantara ibu-ibu susu yang lain, seolah-olah kesannya dapat yang paling tidak menguntungkan. Tapi ternyata kebalikannya. Kenapa Halimah kok memilih Muhammad di antara banyak anak bayi yang ada di Mekah? Karena begitu ngelihat Muhammad, Halimah langsung jatuh hati. Itu namanya fa'awa. Allah yang menjadikan Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Langsung jatuh hati. Akhirnya Halimah gak peduli anak ini yatim atau enggak, gak peduli dibayar apa enggak, gak peduli keluarganya kuat, kabilahnya atau enggak. Yang jelas saya sayang banget sama anak ini. Itu yang Allah lakukan dengan Halimah. Dipeluk oleh Halimah, bahkan Halimah memperlakukan Nabi Muhammad kecil lebih baik daripada ibu-ibu susu lain memperlakukan bayi mereka karena dibayar, karena profesional. Kalau ini bukan profesional, ini cinta. Lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan kayak gitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Seandainya Rasulullah punya harta waktu itu, seandainya ayah Rasulullah masih hidup waktu itu, maka Rasulullah mungkin akan dititipkan kepada ibu susu profesional. Tidak sekeren Halimah. Tapi berhubung dia nggak punya harta, berhubung dia ayahnya udah meninggal, berhubung kakeknya itu nggak bisa membayar ibu susuan, akhirnya yang muncul, yang menyusui Muhammad kecil, justru seorang perempuan paling baik di antara semua ibu-ibu susu yang ada waktu itu. Yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang kasih sayangnya paling besar, yang paling sayang kepada Rasulullah karena nggak ada motif yang lain. Ini cara Allah tuh keren banget ya. Kalau cara kita, nah gimana nih? Kasihan anak kita nggak ada uang, kasihan anak kita nggak ada kabilahnya nggak kuat, kasihan. Itu kan cuma logika kita. Ini namanya ilmiah. Tapi ada robbaniyah, ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah. Kalau logika robbaniyah apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita kadang teman-teman. Kadang-kadang kita kan pakainya logika ilmiah ya. Gimana nanti kalau sakit nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau udah lulus tapi nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau ayahnya meninggal terus nggak ada warisan? Gimana? Ikhtiar mah ikhtiar aja. Cuman iman nggak boleh ngikutin ikhtiar. Dia terpautnya ke langit. Ikhtiar itu di bumi. Udah aja yakin sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya anak tukang pangkas tapi kuliah di Mesir. Saya anak seorang ibu yang cuma ibu rumah tangga. Punya warung kecil di depan rumah tapi nggak pernah untung. Soalnya dimakan sama anaknya semua tuh, semua dagangan. Jual apa? Mak boleh ambil? Ambil. Jadi kerjaan kita tuh makanin warung mak. Jadi nggak pernah untung. Yang ada rugi. Kok bisa kuliah di Mesir? Bukankah alam yajidka yatiman fa'awa? Allah punya banyak cara. Bisa aja Allah kasih caranya dengan saya ada sedikit prestasi dalam bidang tarik suara gitu. Musabakoh maksudnya. Bidang musabakoh kayak alhamdulillah pas tampil bukan karena saya ngajinya bagus, kebenaran musabik itu mutasabik. Peserta yang lain asal tampil serak wae. Yang ini serak, ini salah baca. Ya udah alhamdulillah menang ya. Bukan karena bacanya keren, karena yang lain lagi nggak fit. Walaupun didoain juga sih, ya Allah serak dong please.